Shalom and greetings, brethren. Senang bisa bertemu kembali dalam video di rangkaian YouTube Channel of Blessings. Di video kali ini saya akan membahas sebuah pelajaran, kiranya boleh menjadi berkat buat kita. Karena itulah tujuan utama kanal YouTube ini dibuat untuk menjadi saluran berkat sesuai dengan namanya Channel of Blessings. Baiklah, pekabaran yang akan kita pelajari pada saat ini mengenai imam untuk selama-lamanya. Seperti yang saya sudah tampilkan di screen, ini membahas tentang keimamatan dari Kristus, Tuhan kita. Nah, pembahasan ini sudah saya sempat bahas di Prisma Adventist Church pada tanggal 5 Desember tahun 2020 lalu. Namun karena sekarang sekolah sahabat kita sementara membahas tentang keimamatan Kristus, jadi saya pikir saya juga rindu membagikan apa yang saya dapatkan lewat pembelajaran yang sebenarnya sudah ya sekitar 2 tahun lalu. Sekarang kan sudah tahun 2022. Kiranya berkat ini akan boleh menolong kita untuk lebih mengerti lagi akan posisi imam besar kita saat ini di dalam pelayanannya di Bait Suci di sorga. Saudaraku, kita akan membacakan bacaan firman yang terdapat pada saat ini di dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai 28. Saya akan bacakan secara cepat sehingga tidak terlalu memakan waktu. Ibrani 7 ayat 1 sampai 28, judul perikopnya adalah Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh para bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Ayat yang ke-11, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Jadi ini ada tanda tanyanya. Selanjutnya ayat yang ke-12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi
jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Sesuai dengan judul kita tadi ya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Itu tadi saudara pembacaan tentang imam besar menurut aturan Melkisedek yang terdapat dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai 28. Ini akan menjadi acuan pembelajaran kita lebih jauh tentang imam selama-lamanya. Kita lihat lebih jauh. Oke. Ayat inti di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-17, dia katakan demikian, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Nah, inilah judul yang saya berikan untuk pembelajaran saat ini. Nah, kita akan coba membahas sedikit tentang Melkisedek. Saya katakan sedikit karena pembelajaran Melkisedek ini akan sangat luas, sangat sebenarnya tidak gampang untuk hanya membahas dalam waktu yang singkat. Makanya saya katakan sedikit saja. Selanjutnya, Melkisedek, kalau Anda coba cari di Concordance ataupun aplikasi Alkitab yang Anda punya, Anda ketik kata Melkisedek, maka itu akan muncul 12 kali disebutkan. Sekali di dalam Kejadian 14 ayat 18, sekali di dalam Mazmur 110 ayat 4, dan 10 kali di dalam kitab Ibrani, yaitu dalam Ibrani 5 ayat 6 dan 10, 6 ayat 20, dan Ibrani 7 ayat 1, 2, 6, 10, 11, 15, dan ayat yang ke-17 yang merupakan ayat tema atau ayat inti kita tadi. Nah, ini adalah gambar karikatur dari Abraham yang menyerahkan persepuluhan kepada Raja Salem, yaitu Melkisedek itu sendiri, hasil dari peperangan yang dilewati untuk memenangkan kembali harta dari Lot dan juga orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora pada saat itu. Dan inilah pertama kalinya nama Melkisedek disebutkan di dalam Alkitab. Kedua kalinya seperti yang kita sudah
lihat tadi di dalam Mazmur 110 ayat yang keempat, dan selebihnya 10 ayat di dalam kitab Ibrani. Nah, di dalam Mazmur 110 kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 dikatakan demikian. Mazmur Daud, ini untuk kedua kalinya ya, nama Melkisedek dimunculkan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan, dari kandungan fajar, tampil bagimu kemajuan, keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya, ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan, ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas, dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh itu ia mengangkat kepala. Jadi ini referensi di dalam kitab Mazmur 110 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7, dan kita fokus di ayat yang keempat, di mana di sini Tuhan telah bersumpah, dan ia katanya, Tuhan ini tidak akan menyesal, dan dia menjadikan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Dan kalau kita hubungkan dengan apa yang terdapat di dalam bacaan ayat yang kita baca di dalam Ibrani pasal 7 tadi, ini mensejajarkan bahwa yang disebutkan di dalam Mazmur 110 ini, di dalam pemenangan Daud, ketika dia diinspirasikan oleh kuasa Roh Kudus, dia melihat jauh ke depan ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan kemudian Allah Bapa bersumpah dan dikatakan ia tidak akan menyesal, berkata kepada Yesus Kristus putranya bahwa ia, Yesus, akan menjadi imam untuk selama-lamanya menurut aturan siapa? Melkisedek. Anda bayangkan, Melkisedek pertama kali disebutkan di dalam kitab Kejadian, dan nanti kemudian disebutkan kedua kalinya di dalam kitab Mazmur, tetapi Daud melihat peristiwa itu jauh ke depan sebelum bahkan peristiwa ini mengambil tempat, yaitu Yesus dinobatkan sebagai imam, bahkan juga sebagai raja sebenarnya, karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga dan bertakhta bersama-sama dengan dia. Kita lihat lebih jauh tentang aturan Melkisedek ini. Di dalam Eastern Bible Dictionary dikatakan tentang Melkisedek ini, sang rasul menunjukkan keunggulan keimamatannya. Keimamatan siapa? Melkisedek. Sang rasul yang dimaksud di sini adalah Rasul Paulus yang menulis kitab Ibrani, dibandingkan dengan Harun dalam beberapa hal ini. Pertama, bahkan Abraham memberikan persepuluhan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Melkisedek. Dan kemudian yang kedua, Melkisedek memberkati Abraham. Yang ketiga, Melkisedek adalah tipe seorang imam yang hidup selamanya. Karena memang kalau Anda cari dari Kejadian, sejak pertama kali Melkisedek disebutkan di dalam Kejadian 14 dan seterusnya sampai di kitab Wahyu, tidak Anda temukan satu kali catatan pun yang mengatakan bahwa Melkisedek menghembuskan nafasnya yang terakhir atau satu hal yang lain tentang cerita Melkisedek. Selanjutnya, poin yang keempat, Lewi meskipun belum lahir memberi persepuluhan Lewi pribadi Abraham. Yang kelima, kepastian keimamatannya di dalam Kristus menyiratkan pembatalan sistem keimamatan Lewi. Yang keenam, dia diangkat menjadi imam bukan tanpa sumpah. Ya, karena kalau keimamatan Lewi itu berdasarkan sumpah, sedangkan berdasarkan sumpah dan keturunan, sedangkan keimamatan dari Melkisedek ini sesuai dengan yang kita baca di dalam Mazmur 110 ayat 4 tadi, Allah Bapa sendiri yang mengangkat Yesus Kristus, menobatkan kepada Yesus Kristus sebagai imam untuk selama-lamanya. Kemudian yang ketujuh, keimamatannya tidak dapat diteruskan atau diganggu oleh kematian. Kenapa? Karena Yesus sampai saat ini
masih tetap hidup untuk menjadi perantara kita, karena dia tidak akan lagi mengalami yang namanya kematian. Setelah kematiannya di kayu salib, dia bangkit kembali dan terangkat ke surga. Dan sesudah itu, dia tidak akan mati lagi untuk sampai seterusnya dan sampai kekekalan. Jadi dengan kata lain, saudaraku, mungkin kita perlu bahas secara singkat imam. Apa sih peran imam ini sebenarnya? Imam ini secara singkat, itu secara sederhananya adalah perwakilan dari umat manusia kepada Tuhan di surga, kepada Allah di surga. Jadi dia yang menjadi perwakilan manusia berhadapan dengan Tuhan. Kalau Nabi sebaliknya, perwakilan Tuhan, perwakilan Allah berbicara kepada manusia. Nah, jadi kita mengerti peran dari seorang imam, atau yang kita lebih spesifik di sini adalah imam besar Yesus Kristus, adalah dia sebagai wakil, juru bicara, perantara manusia kepada Allah Bapa di surga. Selanjutnya, inilah gambar karikatur tentang terangkatnya Yesus setelah 40 hari setelah kebangkitannya, dan ketika dia naik ke surga, sesuai yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi di sini saya nggak akan bahas tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang saya mau bahas adalah ketika Yesus terangkat ke surga, disitulah dia sementara mempersiapkan penobatannya untuk mulai melayani sebagai imam besar di bilik suci. Ya, saya ulangi, dia mulai mempersiapkan dirinya untuk melayani sebagai imam besar di bilik suci. Nah, bilik suci ini kalau kita bagi secara garis besar, ada pelataran dalam dan ada pelataran luar. Nah, pelataran luar ini yang berada di luar kemah, sedangkan pelataran dalam itu ada di dalam kemah ya. Hanya di situ ada 2 peralatan. Saat memasuki kemah yang kita temukan, yang pertama adalah mesbah korban bakaran, dan seterusnya ada bejana pembasuhan, barulah bait suci itu kita temukan di situ. Dan bait suci ini terbagi dua bagian ya. Yang pertama adalah bilik suci. Di dalam bilik suci ini ada 3 perabot. Yang pertama, kalau kita masuk di sebelah kanannya itu adalah meja roti sajian, dan di tengah di hadapan itu adalah mesbah pedupaan, dan di sebelah kirinya adalah 7 kaki dian. Nah, di dalam bilik suci itu ada 3 perabot itu. Dan yang bisa masuk ke dalam bilik suci ini hanyalah imam-imam saja. Bahkan imam besar juga bisa masuk pada hari-hari saat pelayanan. Orang biasa, rakyat biasa atau yang bukan imam tidak boleh masuk ke dalam bilik suci. Nah, Yesus kalau di dunia ini, dia punya status berdasarkan kesukuan, dia adalah suku Yahudi. Artinya, dia tidak bisa masuk ke dalam bilik suci. Dia paling jauh hanya bisa sampai di pelataran dalam untuk mempersembahkan korban. Karena itulah kalau Yesus masih tetap di dunia ini, dia tidak akan bisa memangku jabatan sebagai seorang imam. Namun karena dia sudah terangkat ke surga, dia menjadi imam berdasarkan aturan Melkisedek, bukan lagi berdasarkan aturan suku Lewi. Kemudian kita lihat lebih jauh. Kalau Anda lihat gambar ini adalah peristiwa di ladang jagung di mana Hiram Edson setelah kekecewaan besar tahun 1844, tanggal 23 Oktober, tepat sehari sesudah kekecewaan besar, ketika dia berpikir, kenapa Yesus belum datang pada tanggal 2 Oktober itu? Dan dengan pertanyaan-pertanyaan ini dalam pikirannya, Tuhan dengan segala kemurahannya memperlihatkan kepadanya penglihatan ini, bahwa Yesus berpindah dari bilik suci masuk ke dalam bilik maha suci
untuk pelayanan hari Grafirat, hari pendamaian. Dan sebagai informasi buat Anda, imam besar hanya sekali saja dalam setahun masuk ke dalam bilik mahasuci untuk proses pembersihan dosa-dosa dari seluruh bangsa Israel yang dinamakan satu kali setahun. Jadi ada korban harian yang setiap hari dipersembahkan untuk pengampunan dosa, dan ada juga korban yang dilaksanakan hanya satu kali setahun. Anda bisa baca kisahnya dalam kitab Imamat. Namun yang saya tekankan di sini adalah ketika Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci, dia sementara memulai pelayanannya sebagai imam besar. Pada tanggal 22 Oktober 1844, Yesus memulai pelayanannya sebagai imam besar di dalam bilik maha suci, yang di mana bukan yang di dunia ini, saudaraku, tetapi yang di surga. Selanjutnya, di dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Betul, inilah inti yang kita bicarakan, bahwa Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, imam besar kita, saat ini sedang melayani di dalam bait suci, di dalam kemah yang sejati buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Dan dia melayani di sana di dalam bilik yang maha suci sebagai imam besar untuk menjadi perantara kita dengan Bapa di surga. Selanjutnya, ini ada sedikit perbandingan antara Levitical priesthood dan Melchizedek priesthood, antara keimamatan menurut suku Lewi dan keimamatan menurut suku bukan suku ya, Melchizedek. Dan di sini judulnya Changes in the Priesthood, perubahan di dalam keimamatan. Dan di sini dia bagi dua, pre-cross sebelum salib di bawah kekuasaan atau keimamatan Lewi, dan post-cross sesudah penyaliban di bawah keimamatan Melchizedek. Kita lihat perbandingannya. Yang pertama adalah Levitical priesthood, dia imperfect priesthood. Jadi keimamatan yang tidak sempurna, sedangkan Melchizedek priesthood dia ini adalah perfect priesthood, keimamatan yang sempurna. Temporary priesthood berubah menjadi temporary, ini keimamatan yang sementara, menjadi eternal priesthood, keimamatan yang kekal. Kemudian old order of priesthood, jadi keimamatan cara lama atau model lama dari aturan yang lama berubah menjadi new order priesthood. Jadi keimamatan dengan cara yang baru sesuai dengan keimamatan Kristus. Kemudian insufficient priesthood, ya keimamatan yang kurang mumpuni. Sedangkan sufficient priesthood adalah keimamatan yang sempurna, yang mumpuni. Deficient priesthood, ya jadi keimamatan yang punya banyak kekurangan. Sedangkan model priesthood adalah keimamatan yang memang dijadikan model untuk dicontohi. Earthly priesthood, jadi earthly priesthood ini adalah keimamatan dunia melawan royal. Royal ini adalah kerajaan, heavenly priesthood, jadi kerajaan dan keimamatan surgawi. Imperfect mediator, jadi seorang pengantara yang tidak sempurna berubah menjadi perfect mediator, seorang pelayan perantara yang sempurna. Kemudian di dalam Levitical priesthood ini, this priest is a sinner. Imam ini adalah seorang pendosa, seorang yang berdosa ya. Dan ini dia menjadi this priest is sinless. Ya, Yesus memang tidak berdosa ya. This priest is sinless, dia tidak berdosa. Kemudian under sentence of death. Jadi imam besar ini masih di bawah under sentence of death, artinya dia masih di bawah putusan maut, artinya dia bisa mati, masih di bawah kutuk dosa dan upahnya adalah kematian. Dan sedangkan Yesus lewat kematiannya di kayu salib
broke the power of death. Dia berhasil mematahkan sengat maut. Kemudian descendant of Levi priestly tribe. Jadi berdasarkan kesukuan Lewi, dan ini adalah keimamatan berdasarkan kesukuan. Sedangkan descendant of Judah kingly tribe. Dia, Yesus Kristus, berasal dari suku Yehuda, dan ini adalah keimamatan yang berdasarkan kerajaan, ya. Selanjutnya, cannot reconcile man to God, tidak dapat merekonsiliasikan manusia kepada Tuhan, dan Yesus can reconcile man to God, dapat merekonsiliasi manusia kepada Tuhan. Cannot represent God to man, tidak dapat merepresentasikan Tuhan kepada manusia, tetapi Yesus lewat keimamatan Melkisedek can represent God to man, dapat menjadi perwakilan Tuhan kepada manusia. Kemudian cannot remove the sin barrier, tidak dapat menghilangkan atau menghapus atau merubah yang menjadi penghalang karena dosa. Tetapi Yesus can remove the sin barrier. Dia dapat menghilangkan, bahkan ya memindahkan segala penghalang karena dosa, karena dia sudah membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Selanjutnya, cannot being man to perfection. Dia tidak dapat menuntun manusia kepada kesempurnaan, sedangkan Yesus dapat menuntun manusia kepada kesempurnaan. Dan yang terakhir, under condemnation of the law, di bawah kutuk hukum. Sedangkan Yesus fulfilled the requirements of the law, memenuhi semua tuntutan dari hukum. Jadi Anda lihat betapa sempurnanya keimamatan menurut aturan Melkisedek yang diperankan oleh Tuhan kita, Sang Imam Besar kita, Yesus Kristus saat ini. Selanjutnya ada satu kutipan dari tulisan Ellen G. White di dalam The Spirit of Prophecy, volume 2. Dia katakan, imam besar dirancang dengan cara khusus untuk mewakili Kristus yang akan menjadi imam besar selamanya menurut peraturan Melkisedek. Peraturan keimamatan ini tidak untuk diteruskan kepada yang lain atau digantikan oleh yang lain. Jadi Yesus tidak akan pernah tergantikan sebagai imam besar kita selama-lamanya. Selanjutnya, kalau Anda perhatikan, ini adalah gambar karikatur tentang Yesus yang sementara melayani dalam bilik maha suci di surga sana, ketika dia mengadakan perantaraan lewat mesbah pedupaan. Dan di sini Anda perhatikan di bawah, di bumi ini, ada yang namanya mesbah keluarga. Nah, mesbah keluarga inilah lambang bait suci kecil di dalam keluarga satu umat manusia. Dan yang menjadi imam besar di dalam keluarga itu, sebagaimana Yesus dan juga sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Efesus pasal 5, bahwa yang menjadi kepala adalah sang suami, ya, sang bapa, sang laki-laki. Dialah yang menjadi imam besar dalam keluarganya sebagai perwakilan seisi rumah tangga itu kepada Bapa di sorga. Kita lihat lebih jauh. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, di sini lebih luar biasa lagi, saudaraku. Dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi kita ini setelah Yesus terangkat ke surga, kita tidak butuh lagi seorang imam besar duniawi. Garis bawahi apa yang saya katakan. Kita tidak butuh lagi seorang imam besar duniawi untuk mengantarai kita kepada Bapa. Jadi kalau kita berdosa, kita tidak perlu lagi bawa korban kepada seorang pendeta atau kepada seorang imam di dunia ini untuk mengadakan pendamaian atau pengampunan dosa bagi kita. Sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah atau Tuhan yang adil dan setia. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan. Bagian kita sekarang, kita menjadi imam besar untuk diri kita sendiri selama kita di dunia ini. Itu secara pribadi. Tetapi kalau secara keluarga, yang menjadi imam besar adalah sang suami, sang bapak ya. Namun untuk secara pribadi, kita tidak perlu lagi bawa korban. Kita hanya perlu mengaku dosa kita. Selebihnya, itu adalah bagian Tuhan untuk menerima akan korban diri kita ya, yang hancur karena dosa. Dialah yang berhak untuk mengampuni kita, karena hanya kepada Dia kita berdosa. Dan Dia juga lah yang punya kuasa untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, inilah sebuah gambar karikatur tentang the family altar. Di sini dikatakan, when we place, di sini ya, bagian ini, when we place the sacrifice, God will kindle the fire. Ketika kita menaruh akan korban itu, Tuhanlah yang akan menyalakan apinya. Dan dikatakan, a sweet smelling savor God loves. Jadi, sebuah bau-bauan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan di atasnya itu yang kita korbankan adalah faith, iman, love, dan kasih. Dan di sini, mesbah itu didirikan dari praise, puji-pujian dan gratitude, ucapan syukur. Saudaraku, mungkin poin penting dari pelajaran keimamatan ini, khususnya untuk para imam besar di dalam keluarga dan para imam besar untuk diri sendiri, jangan pernah Anda mengabaikan korban pagi dan petang di dalam rumah tangga Anda. Biarlah ini tetap ada setiap hari, khususnya sang imam besar harus mengambil peran ini setiap hari demi keselamatan, kesejahteraan, dan keharmonisan rumah tangga Anda. Dan sebagai rangkuman dan aplikasi, keimamatan Yesus berlangsung selamanya karena Dia adalah manusia dan ilahi dan juga hidup kekal. Aturan keimamatan yang lebih baik untuk jiwa-jiwa yang didamaikan, diantarai dan diselamatkan dalam pelayanan bagi semua umat manusia di bilik mahsuci di dalam bait suci surgawi. Keimamatan yang rajani dari Yesus Kristus ini adalah satu-satunya tatanan yang tidak memiliki kekurangan. Ya, kalau tidak memiliki kekurangan artinya sempurna. Selanjutnya, paragraf kedua, rangkuman dan aplikasi untuk pelajaran ini, sebagai imam besar keluarga, ini khusus untuk para bapak, para suami, bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan rohani keluarga dan harus melaksanakan ini mengikuti pola imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Jadi, sebagai imam besar keluarga juga harus memiliki roh rela berkorban yang sama untuk kepentingan dan keselamatan mereka yang dikasihi di dalam keluarga. Biarlah pelajaran yang indah ini boleh mengajak kita untuk lebih bersiap untuk kedatangan sang imam besar kita yang kedua kali. Akhir kata, stay blessed, stay healthy, and stay faithful. Tetaplah terberkati, tetaplah jaga kesehatan, dan tetaplah setia. Tuhan memberkati kita semua selalu.